Alright guys, kita update lagi ya mengenai pergerakan Bitcoin yang merupakan market leader dari kripto ini. Dan kalau kita lihat hari ini market merah ya, berdarah-darah di mana-mana ya, kayak kebakaran gitu ya. Udah 2 hari terakhir market merah-merah ya. Dan juga nanti gua akan cek bagaimana pergerakan transaksi dari holder Bitcoin yang besar atau bisa dibilang whale. Nanti gua akan cek bagaimana apa yang mereka lakukan. Dan juga kali ini gua akan sharing bagaimana strategi gua menghadapi market kripto. Nanti gua akan sharing strategi sederhananya ya, sehingga teman-teman juga bisa ngerti. Oke, so langsung aja kita bahas, langsung aja ya. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga yang udah share video gue dan juga yang udah subscribe untuk mengikuti update-update terbaru dari gue. Oke, kali ini gue akan sharing ya bagaimana strategi gue menghadapi market kali ini ya, dan juga untuk kedepannya, sehingga kalian bisa ambil keputusan sendiri gitu guys. So kali ini gue lihat dulu, review dulu market kali ini ya. Kalau kita lihat hari ini indeks Fear and Greed atau indeks kerakusan dan ketakutan hari ini cukup menurun dibandingkan 3 hari lalu, berada pada area extreme greed atau berada pada area yang sangat rakus ataupun juga terlalu optimis. Dan kita lihat secara histori bagaimana ya, sebenarnya pergerakan di area 70-an ini ya, biasanya emang harus agak waspada ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart dari Bitcoin, gue sempat melakukan sebuah polling ya di grup ya, atau di channel Telegram. Gue melakukan polling udah cuan berapa dalam 1 bulan ke belakang, dan rata-rata kebanyakan mayoritas rata-rata cuan ya. Bahkan banyak juga yang di atas 100%, termasuk gue juga sama. Karena kalau kita lihat di sini, Bitcoin ini udah rally sangat tinggi ya. Begitupun dengan altcoin ya. Altcoin pun udah banyak yang rally di atas 300% bahkan ya. Dan Bitcoin sendiri sudah rally sekitaran 71%. Jadi wajar sekali apabila sekarang mungkin banyak orang yang akan melakukan take profit atau merealisasikan atau mengambil keuntungannya dari apa yang dia dapatkan, dari apa yang dia investasikan. Jadi banyak sekali orang yang sedang melakukan taking profit. Jadi sangat wajar. Apakah itu whales? Tidak selalu whales ya. Bisa juga ini juga retail. Bisa juga terjadi panic selling dan lain-lain ya. Karena kalau secara psikologis apabila terjadi candle merah kan banyak juga orang yang panik gitu ya, sehingga menjual, mengamankan asetnya gitu ya, berusaha agar dia tidak kehilangan keuntungannya ya. Jadi ini sebuah fenomena yang sangat natural ya guys, apabila terjadinya koreksi. Dan nanti juga gua akan buka ya datanya bagaimana whales melakukan trading pada saat hari ini ya, detik ini. Nanti kita cek. Nah sekarang kita cek secara teknikal ya. Nah kali ini gue akan update mengenai pergerakan Bitcoin ya, bagaimana pandangan gue terhadap market kali ini. Oke, seperti yang udah gue omongin ya, Bitcoin ini sekarang memiliki sebuah tren krusial ya di area sini ya, dari awal pembentukannya sampai sekarang ini. Sehingga apabila Bitcoin ini masih bergerak di atas trendline ini, masih bisa kita kategorikan sebagai bullish trend ya, atau sedang dalam pembentukan tren yang masih bullish. Nah, gue di sini ada juga membaca beberapa indikasi yang menurut gue ini belum begitu benar-benar mengkhawatirkan ya. Memang sudah di area krusial, tapi belum benar-benar mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat di sini Bitcoin ini berpotensi membentuk sebuah falling wedge, dan ini dibentuk berulang-ulang kali ya. Dimana ini terjadi pembentukan pertama falling wedge di sini ya. Saat dia membentuk falling wedge di sini dan terjadi sebuah pump sangat masif, dan juga di sini terjadi lagi ya. Setelah dia breakout dari falling wedge-nya, dia pump juga lumayan masif. Dan yang ketiga di sini ya, terjadi lagi falling wedge, dan ketika setelah konsolidasinya, ketika breakout, pump lagi lumayan masif. Dan sekarang gue melihat indikasi ini terjadi juga terhadap Bitcoin kali ini, selama Bitcoin ini tidak breakdown dari trend garis ini guys, yang gue gambarkan di sini ya. Tapi kita di sini perlu konfirmasi ya. Jadi gue di sini juga masih wait and see, gue belum ada mengurangi. Mungkin hanya beberapa altcoin yang udah gue kurangi, tapi kalau Bitcoin yang gue pegang, karena gue belinya masih di bawah ya. Jadi kalian tahu gue beli di bawah 35 ribuan sekian, jadi gue masih hold sampai sekarang. Nah, dan juga area krusial yang paling penting yang bisa kita perhatikan ya, trendline merah ini ya, selama masih bergerak di atas ini, gue masih cukup confidence ya untuk skema falling wedge ini guys ya. Jadi kita butuh konfirmasi dulu sebenarnya ya. Jadi kemungkinan ini Bitcoin juga hari ini terjadi merah ataupun koreksi selama berada pada area trendline yang ini ya. Ini masih dalam falling wedge-nya ya. Nah, kemungkinan juga bisa saja kalau ini benar-benar falling wedge, besok kemungkinan bisa terjadi hijau ya, atau 2 hari ke depan bisa terjadi hijau, dan mungkin hari ketiga
atau keempat bisa terjadi dump lagi atau terjadi koreksi lagi. Karena berkemungkinan seperti ini ya, dia naik dan akan kemungkinan koreksi lagi ke sini. Nah, di sini akan terjadi sebuah ketakutan juga buat orang-orang, akan makin banyak yang panik dan dipam lagi di sini. Ini untuk skema falling wedge yang bisa gue lihat sekarang ya. Ini juga terjadi sama dengan beberapa waktu ke belakang. Dan area targetnya apabila dia berhasil dari falling wedge ini, ya tentunya ke area sekitaran 50.000 lagi. Sini ya targetnya. Jadi gue masih sampai sekarang masih perhatiin dulu pergerakan Bitcoin sampai titik kalau dia break dari trendline support ini ya, gue tandain di sini. Baru gue akan melakukan beberapa action strategi ke depannya. Nanti gue akan omongin di belakang ya. Nah, juga ini ya, kalau kita lihat sekarang ini, kita rubah ke time frame 1 hari. Seperti yang udah gue bahas dari lama, Bitcoin ini masih dalam sebuah bearish divergence guys ya. Nih ya, pembentukan dari sini ya. Ya. Dia membentuk higher high dan secara indikator RSI dia membentuk lower low ya. Dan nah, ini area krusialnya ya di sini ya menurut gua. Untuk exit ataupun untuk long, menurut gua di sini adalah areanya ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya, si RSI ini kecenderungan membentuk sebuah symmetrical triangle guys ya. Sehingga ini sebagai support ya. Area trendline kuning yang bawahnya sebagai support. Apabila dia break, menurut gua kalian harus mengamankan posisi ya. Mungkin kalian bisa mengambil modal dan lain-lain. Dan apabila di sini dia pump lagi naik dan di sini breakout lagi, ini akan jadi kecenderungan pump yang luar biasa kencang. Itu yang bisa gue lihat sekarang ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang dilakukan Wells ya. Di sini gue akan cek lagi Wells peringkat 10 ya guys ya, si NLNS ini yang udah beberapa kali gue pantau, gue monitor bagaimana dia melakukan trade pada beberapa waktu ini ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, si NLNS, si big holder Bitcoin dengan jumlah balance sebanyak 83.000 Bitcoin atau senilai 3,9 miliar US dollar ya. Dimana kalau kita lihat dari transaksi historinya guys ya, kemarin tanggal 24 ketika terjadinya koreksi yang lumayan dalam, dia melakukan akumulasi sebanyak 600 Bitcoin ya, atau sebanyak 29 juta US dollar. Terus tanggal 19 pun ketika terjadi koreksi dia menambah lagi posisinya guys ya. Jadi lihat, dia belum ada sebuah penjualan yang masif ya guys ya. Yang data transaksi yang bawah ini udah gua bahas ya. Jadi nilai akumulasi dia ya lebih banyak dibandingkan nilai penjualan dia terakhir ya. Terus juga gua cek lagi di sini, ini salah satu Bitcoin holder yang sangat aktif, sangat-sangat aktif, yang dia memiliki balance sebanyak 21.000 Bitcoin ya, atau senilai 1 miliar US dollar. Ini yang kode belakangnya GTO Bulls ya. Oh, dia melakukan sebanyak 31.000 transaksi dalam 1 bulan guys. Ini gila. Ini Wells yang sangat gila ya. Ini ya, dia peringkat 21 ya. Kita cek bagaimana dia bertransaksi ya. Alright, kalau kita lihat pada tanggal 25 Agustus ini dia menjual sebanyak hanya 18 Bitcoin, 39 Bitcoin, sedikit-sedikit ya. Sedangkan kalau kita lihat transaksi atau histori sebelumnya, dia sempat melakukan akumulasi ya tanggal 25 Agustus ya. Berarti hari ini ya. Tadi pagi pun dia akumulasi 100 Bitcoin ya. 1 Bitcoin, lihat. Dia hari ini akumulasi banyak guys. Lihat ya. 29 Bitcoin, dia mencicil-cicil ya 1 Bitcoin, lihat. Sehari pun dia mengambil sangat banyak, dan kalau kita lihat dia menjual hanya sekitaran 39 tambah 18 sekitaran 57 ya. Dia hanya menjual sebanyak 57 dibandingkan jumlah yang dia akumulasi ya. Lihat, hari ini pun dia akumulasi lumayan banyak ya. Hampir lebih dari 200 Bitcoin guys, lihat hari ini dia. Ini tanggal 25 semua guys. Ini masih tanggal 25 ya. Ini gila, dia transaksi jual belinya ini sangat sering ya guys ya. Lihat tuh, 27, 1, lihat. Ini masih tanggal 25 guys, masih hari ini ya. 7 Bitcoin, 2 Bitcoin. Dia hampir lebih dari 200 Bitcoin dia beli hari ini saat terjadi dip. Dan dia hari ini pun dia belum menjual banyak ya guys ya. Dia hanya menjual 18, 39 ya, hanya sedikit aja. Jadi apa yang terjadi menurut gua ini bisa dibilang ini panic selling oleh para retailer. Jadi ini lumayan make sense ya. Jadi menurut gua ini belum ada sebuah tanda-tanda yang membuat kita sangat panik, dan gua khususnya ini membuat gua tidak panik juga ya. Dan gua masih tenang-tenang aja. Gua menunggu pembentukan konsolidasi yang dibentuk oleh
Bitcoin sekarang ini guys ya, karena gua bisa cenderung cukup percaya kalau Bitcoin ini bisa membentuk sebuah falling wedge lagi ya, lagi dan lagi. Lihat ya di sini ya. Di sini gue juga akan sharing strategi itu ya guys ya, yang tadi gue bilang strategi. Bagaimana strategi gue menghadapi market crypto. Seperti yang kalian tahu juga, gue sempat membahas atau memprediksi terjadinya crash ya, sekitar 4 atau 5 bulan lalu ya di sini ya. Nah, di videonya yang ini guys ya. Nah, di sini ya guys ya. Ini pertanda crash ya. Ini 4 bulan lalu. Ini gua buat saat itu ketika Maret guys, tanggal 25 ya. Strategi yang gua lakukan yaitu yang gua pantau selalu tren guys, atau bagaimana itu trennya berjalan. Dan yang kita ketahui sekarang, tren line besar dari pembentukan uptrend Bitcoin ini adalah ini ya. Kali ini ya. Nah, ini juga sama halnya dengan yang lama ya. Gua sempat memprediksikan di sini. Ya. Nah, di saat Bitcoin ini break dari tren ini, gue bilang di sini akan down. Dan lanjutan untuk video-video selanjutnya gue bilang pun di sini ya, apabila dia breakdown lagi dari trendline ini ya, gue bilang ini akan terjadi sebuah crash yang besar. Ya, kalian boleh cek juga video yang ini ya, di bawah garis kuning yang ini. Ini akan lebih memperkuat kalau dia akan down atau turun dulu, koreksi yang akan lebih dalam lagi guys. Nah, jadi bagaimana strateginya? Kalian bisa buat sendiri di platform trading kalian, mau di TradingView ataupun di exchange kalian. Kalian tinggal tarik garis dari support ke support, kan ada tutorialnya dari gue ya, cara menarik tren. Silahkan tonton, silahkan perhatikan, karena gue nggak mungkin ngasih tahu pas jadinya crash ataupun apa gitu ya, buat exit gitu ya. Karena gue juga yang pasti pertama gue mengamankan aset gue sendiri, baru menginformasikan mungkin di Twitter ataupun di channel Telegram. Dan apa yang gue akan lakukan ya, kalau misalkan akhirnya Bitcoin ini breakdown dari support penting ini ya, yang merah ini, mungkin gue nggak akan menjual Bitcoin gue ya. Kalau Bitcoin nggak akan dijual, mungkin gue akan hanya mengurangi altcoin. Dan di mana gue akan mengambil lagi posisi seperti yang pernah gue prediksikan ya, mengenai Bitcoin bottom yang terbentuk pada terjadinya crash ini. Gue sempat bikin video mengenai di mana area bottom yang bisa terjadi terhadap Bitcoin. Di mana ini ya videonya ya. Nah, pada video ini gue ya memprediksi di mana target bottom dari Bitcoin. Saat itu gue bilang di area 29 sampai 30 ribuan ya. Saat itu ya di area situ lah ya. Nah, bagaimana cara gue saat itu memprediksi area bottom? Itu menggunakan Fibonacci dari swing low ke swing high-nya. Maka kalau kita lihat dari sini, kalaupun ya akhirnya ini swing high-nya ini adalah peak terakhirnya, berarti gue bisa tarik sekarang area targetnya, yaitu area target golden ratio Fibonacci guys. Jadi di sini sekitaran 37.000 ya sampai area 39.000. Itu target dari gua penurunannya ya. Kalau akhirnya peaknya di sini benar-benar di 5.000. Yang akan gua lakukan nanti apabila down, gua akan mulai mencicil malah ya. Nggak langsung dipasang di 37.000. Gua akan mulai mencicil dari support terkuatnya Bitcoin guys. Karena kalau kita ketahui, Bitcoin memiliki sebuah support kuat yang dulunya adalah pembentukan bearish yang sangat besar. Ini di area sini ya, di area 41 ribuan ya, sampai ke 30 ribu. Maka gua bisa kategorikan area 40 ribu ini udah merupakan area yang cukup ideal buat akumulasi. Setidaknya gua akan mulai masukkan limit buy, limit order di area 41.000 sampai 40.000. Gua akan masukkan beberapa yang gue take profit dari altcoin, gue akan masukkan dulu ke Bitcoin. Seperti yang kalian ketahui ya, apa yang gue bahas setelah market bear biasanya Bitcoin dulu, karena pemulihan yang bisa terjadi terhadap Bitcoin dulu. Setelah Bitcoin baru mulai ke Ethereum, dari Ethereum mulailah ke altcoin lainnya. Selalu berurutan begitu guys. Menurut gue sebuah pemulihan market biasanya mulai dari Bitcoin dulu. Makanya kalau akhirnya si Bitcoin ini berhasil malah menembus area golden ratio dan diikuti volume yang besar, kemungkinan juga sideways-nya di sini malah di atas area golden ratio. Karena sekarang ini Bitcoin belum berhasil menembus golden ratio, jadi kemungkinannya dibawa ke bawahnya lumayan dalam. Dan kalau berhasil menembus golden ratio, menurut gua area paling dalamnya kalau di bawah koreksi kemungkinan dari area 47.000 bahkan sampai area sinilah. Ya, ini adalah
support besar juga ya. Area 43.400-an guys. Strategi gue selalu melakukan follow the trend guys, mengikuti tren. Nah, bisa juga kalian yang ingin menggambar tren, bisa kalian menggunakan tools yang lebih gampang supaya lebih rapi gitu ya. Ini lumayan otomatis, kalian bisa menggunakan juga tren regresi ya guys ya. Yang ini ya. Ini kalian tarik dari titik peak bawah sampai terbentuk sebuah trend line. Nah, dia akan membentuk sebuah trend sendiri guys. Lihat, kalau kita lihat sekarang ya, Bitcoin berada pada support pas sekali guys ya. Lihat nih. Dan terbentur di sini ya. Area biru dan merah biasanya menandakan ini adalah area akumulasi ya. Area biru biasanya area distribusi. Atau bisa dibilang area merah area beli, area biru area jual, area merah area beli, area biru area jual. Dan apabila Bitcoin ini menembus area merahnya ke bawah, berarti udah tidak ada lagi minat beli. Intinya begitu guys. Jadi udah nggak ada lagi minat beli, sehingga kalau udah nggak ada lagi minat beli, maka kita mending buang dulu aja atau take profit dulu aja ya. Jadi kita amankan dulu aset kita dan nanti kita nunggu sampai berapa peak terbawahnya. Tapi kalau kita lihat secara garis tren ke depan, gua masih percaya terhadap Bitcoin ini masih sangat bullish, sehingga gua nggak akan menjual Bitcoin gua ketika dia break di sini. Kemungkinan gua kayaknya nggak akan menjual Bitcoin gua, mungkin hanya menjual altcoin aja. Bahkan gua akan memindahkan altcoin gua untuk membeli Bitcoin pada saat turun sampai sini. Dan juga mungkin beberapa altcoin besar seperti Ethereum, Cardano ya, yang mungkin gue akan akumulasi apabila terjadi koreksi. Dan gue juga masih cukup percaya kemungkinan Bitcoin ini akan bawa di atas 80.000 pada akhir tahun ini. Jadi gue masih cukup confidence, meskipun di bawah koreksi mungkin sebulan 2 bulan ya, seperti kemarin-kemarin itu akan sangat melelahkan memang, tapi itu sebuah kesempatan baru malahan ya buat kita menambah aset kita. Menurut gue ya, sebuah bear malah akan menjadi sebuah kesempatan buat menambah kekayaan kita malah. Jadi itu yang selalu ditunggu-tunggu bahkan ya oleh para whales ataupun institusi. Karena kita tahu sendiri institusi udah sangat banyak yang masuk ke dunia kripto, banyak sekali yang udah mulai sangat tertarik. Semua media mengabarkan, apalagi di media-media Eropa, Amerika ya, semua udah banyak mata tersorot terhadap Bitcoin, tentunya terhadap kripto ini pada umumnya. Jadi itu strategi dari gua. Selama Bitcoin ini masih berada dalam trennya, masih dalam sebuah tren naiknya, gua masih wait and see atau menikmati pergerakannya. Apabila terjadi down, maka gua akan mengamankan. Tetapi apabila terjadi down, biasanya tidak akan langsung straight ke bawah gini ya. Biasanya akan terjadi sebuah pullback dulu, retest. Di sini gua menjual, nah baru lanjutan turunnya berlangsung. Dan pump lagi gitu ya. Jadi itu skema yang gue bisa lihat sekarang ya. Jadi begitu untuk jangka panjangnya optimis, tapi untuk jangka pendek mungkin akan terjadi sebuah roller coaster gejolak, itu sangat wajar. Jadi mungkin segitu video dari gue. Semoga video kali ini membantu dan bermanfaat. Jadi ya, jaga psikologi kalian, tetap atur strategi, selalu punya planning sehingga kalian tidak panik selling, tidak panik buying. Jadi kalian punya strategi, punya planning, jadi semua tertata dengan baik sehingga psikologi kalian dan mental kalian sehat selalu gitu ya. Jangan lupa share video ini ya. Semoga video kalian bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.